boleh tadi itu kamu Oh, nya mohon. Mau kemana? Teh Alia. Ini teh mau ke pabrik Cikur, ke pabrik TikTak nganter Cikur maksudnya. Ini baru beli. Ini apa? Cikur, kencur. Boleh atuh, mau. Nanti aja deh, aku mintain, aku antar ke rumah. Oke, atuh siap. Ya. Yang belum tahu apa itu TikTak dan buat apa Cikur yang aku bawa, yuk ikut aku wae. Ini dia lur, rumah produksi TikTak Cikur di Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Cikur alias kencur yang kubawa ini salah satu bahan untuk membuat TikTak. Bisa dibilang jadi bahan penyedap rasa alami. Ibu-ibu di rumah juga suka toh pakai cikur sebagai bumbu masakan. Cikur alias kencur yang kubawa bisa langsung diproses karena sudah bersih semua. Kalau pakai alat ini, giling cikurnya bisa sampai puluhan kilo setiap hari. Gak pegel sama sekali. Lanjut yo, waktunya membuat adonan basah untuk TikTak Cikur. Ini bahan utama TikTak Cikur, yaitu tepung aci alias pati singkong. Tepung aci gampang banget didapat di daerah Jawa Barat, karena Jawa Barat menjadi salah satu daerah utama penghasil tepung aci terbesar di Indonesia. Ya udah kasih cikur belum? Belum. Pakai 2. Sini. Ya. Mantap iki lur, cikurnya banyak, dijamin TikTaknya bakal enak dan harum. Oh iya, bikin adonannya sengaja pakai air panas lur. Tujuannya supaya cikur dan bumbu bisa lebih mudah tercampur. Ngeraciknya memang gak langsung sekalian, yang ada nanti rasanya jadi tidak merata. Aku yo keinget sama Teh Alia yang tadi minta cikur buat masak. Sabar yo Teh, aku selesaikan kerjaanku dulu. Lanjut, ku giling adonan basah dengan tambahan tepung tapioka yang masih kering. Pokoknya sampai kalis betul lur. Asal takarannya udah sesuai, menggiling adonan gak perlu lama-lama lur. Sekitar 10-15 menitan. Adonan TikTak bisa langsung diproses pencetakan. Caranya gampang lur. Adonan TikTak yang udah siap tinggal masukkan ke dalam mesin dan dipotong manual sesuai ukuran. Di UMKM Sing 1 iki lur, setiap hari lebih dari 200 kg adonan TikTak Cikur diproduksi. Adonan TikTak yang udah terpotong imut-imut masih harus diayak supaya gak menempel satu sama lain saat nanti digoreng. Ini juga bisa sekalian disortir lho lur. Ukuran TikTak yang kekecilan bakal jeblos melewati lubang ayakan. Sip lah, aku lanjut bantu goreng-menggorengnya yo. Aduk-aduk terus supaya TikTak matang dan merekah. Ini juga yang jadi kunci supaya TikTak bisa renyah lur. Warna putih seperti pilus jadi ciri TikTak yang sempurna. Ya kan? Cikurnya yang kamu minta tadi. Oh ya, atur nuhun Kang. Ini gorengnya gimana? Iya, saya yang lanjutin. Oh ya, atur nuhun. Nah. Oh iyo, TikTak Cikur bikinan UMKM Langgeng Sari ini
sudah dijual sampai ke Jakarta, Bogor, Bandung, Bekasi, dan wilayah Jawa Barat yang lainnya. Sip lah, laris manis ya Bu. Asli nih Lur, aku gak nyangka banget tiktak cikur bisa disulap jadi kue cantik seperti ini. Kata Teh Alia, kue iki punya nama tiktak cikur crispy cake. Wes lah, ojo penasaran, aku tunjukin yuk cara buatnya. Komposisi bahannya ada terigu, maizena, gula halus, mentega, telur, dan pelengkap kue yang lainnya. Teh Alia udah mulai ngadon tuh. Pertama-tama kocok mentega, gula halus, dan telur ayamnya dulu yo. Teh Alia, ini teh cikurnya udah tak bawain teh. Oh, udah diparut. Iya teh, sekalian kasihan daripada ngupas-ngupas, numbuk. Oh ya udah, atuh langsung peresin aja ya. Oh, diperes? Iya, diperes. Oh, iya teh. Ini perasannya teh. Iya, ini tempatnya. Oh ya, ternuhun. Kalau cuma peras air cikur itu sih gampang. Wis biasa Lur. Maklum, dulu di kampung aku udah sering banget bikin jamu beras kencur. Teh Alia lanjut mengadon terigu, maizena, vanili, dan pengembang jadi satu. Oh iya Lur, pada zaman dulu aroma cikur atau kencur yang segar sering banget dipakai orang tua untuk bahan olesan bayi supaya wangi. Makanya muncul kemudian istilah anak bau kencur. Ini langsung dikocokin teh. Iya, langsung dikocok, nanti digabung sama air. Air perasan cikur ini bakal kuolah jadi krim moles. Caranya bikin gampang Lur. Tinggal campur wae sama bubuk krimer yang kukocok iki. Tambahin di sini. Gak nyangka aku Teh Alia ternyata doyan banget sama cikur. Sampai ampasnya juga dipakai buat campuran adonan kue. Namanya juga inovasi. Yo harus lain dari yang lain toh. Jul, udah ngembang itu? Udah teh, udah pegel. Oh iya, cukup. Udah ini, beneran? Udah. Ada yang bisa dibantu lagi nggak? Udah, ini sama aku aja. Oh iya, makasih teh ya. Tapi jangan kemana-mana, nanti kita makan bareng bolunya. Iya, tapi aku biar ke balong dulu dah. Di sini aja. Ya, tinggal dulu teh. Adonan kue lanjut dibagi ke dalam 2 loyang. Sementara krim kocok yang tadi kubuat juga dibagi ke dalam 3 wadah. Mau dibikin warna-warni Lur, biar semarak kuenya. Jangan lupa untuk adonan kuenya harus dipanggang dulu sekitar setengah jam. Wes yo, aku nyerah kalau bagian iki. Urusan hias menghias kue yang sudah mateng biar Teh Alia saja. Kue yang udah teroles krim kocok putih lanjut ditumpuk dengan kue loyang kedua. Bagian atasnya oles dengan krim kocok merah muda. Sementara sisi luarnya pakai yang warna hijau. Jangan lupa sebagai sentuhan akhir tempel-tempel tiktak cikur di sekeliling kue. Ya kebayang sebelumnya toh, dari tiktak yang renyah bisa jadi kue seperti ini. Pokoknya
Kue sing satu iki bikin jatuh cinta di pandangan yang pertama. Cantik banget, Lur. Rasa kue ini gabungan manis dan gurih, Lur. Ditambah ada aroma harum cikur yang menyegarkan. Yang gak kalah unik, yo teksturnya, Lur. Lembut bagian cake-nya, nyatu banget dengan renyahnya tiktak. Komplit deh kenikmatannya. Jos gandos, Lur. Ternyata bener yo, Lur. Apa kata orang? Hidup itu emang berputar seperti roda. Pagi aku masih kumpul-kumpul bareng bebek. Sorenya udah jadi idola. Walau awalnya takut, aku ngerasa keren banget hari ini. Gak semua orang loh berani main bola api seperti aku ini. Wes lah, Lur, seru dan tegangnya nanti aku ceritain. Semangat, Lur. Seperti biasa, hari ini aku dapat job dadakan. Kata Pak Ustadz, bebek hibrida peliharaannya lagi gacor-gacornya iki. Oh iyo, bebek hibrida merupakan hasil perkawinan silang antara bebek lokal dengan bebek packing. Jenisnya ada bebek pedaging, ada juga bebek petelur. Banyak juga ya? Ya, alhamdulillah banyak. Ini telur hari ini. Mantap. Makasih. Ya, Pak Ustadz. Siap. Boleh nggak Pak Ustadz? Saya minta bebeknya satu aja. Yang jantan nggak apa-apa Pak Ustadz? Oh siap, boleh. Tapi bolehnya yang jantan yang paling pojok sana tuh ya. Sebab yang itu yang paling mantap. Oh iya ya. Ya, makasih Pak Ustadz ya. Siap. Saya tangkap dulu. Oke. Teh, dari mana Teh? Dari pasar, habis beli sayuran sama tomat. Mau masak apa emang? Mau masak laksa hari ini. Masak laksa? Iya. Teh, gimana kalau laksanya dicampur daging bebek? Belum pernah coba, tapi penasaran juga tuh. Coba yuk. Udah, Teh. Oke. Teh siapin bumbu-bumbunya dulu. Aku bersihin bebeknya dulu. Siap, kalau Ya. kayak gitu. Udah, aku bersihin dulu ya Teh ya. Mari. Lanjut, Lur. Sebelum ku olah bebeknya, aku bersihkan dulu yo, biar makin enak. Dari mulai bulu sampai isi perut, semua harus resik, Lur. Hah? Goloknya masih dipakai? Sebenarnya sih masih dipakai, tapi kalau mau dipakai, pakai aja dulu. Saya pakai pisau dulu, nggak apa-apa. Kang, goloknya pinjam ya? Iya, pakai aja dulu. Mau bikin apa, Kang? Bikin bola. Ini bola dari kelapa. Iya. Saya kira mau buat bikin santan, mau buat masak. Bukan. Bikin bola. Kang, boleh nggak nanti saya ikut main bolanya? Boleh? Bisa. Kang, saya tinggal dulu ya. Saya mau lanjut manggang dulu. Ya, silakan. Cang, beresan nih, Cang. Sebentar lagi. Tuh, aus-aus teuing lah, rupa ting mah oke, bisa dibelem. Kalau aku mau lanjut urus bebekku dulu. Sebelum diracik jadi aneka hidangan, ada baiknya daging bebek yang udah bersih dibakar atau dipanggang dulu yo. Cara iki
cukup efektif untuk menghilangkan sisa-sisa bulu yang masih menempel di kulit bebek. Jangan lupa oles-oles mentega cair yang udah tercampur bumbu bawang putih dan sedikit kecap. Menggiurkan banget lur. Sembari aku membakar bebek, Teh Audrey juga udah mulai sibuk lur. Teh Audrey lagi siapin bumbu untuk ungkep bebek lur. Komposisi nih ada kunyit, jahe, bawang merah, bawang putih, dan ketumbar. Pokoknya semua diulek jadi satu yo. Sip lur. Lanjut yo. Bumbu laksa gak jauh beda dengan bumbu ungkep, yaitu bumbu kuning lur. Kunyit, bawang merah, bawang putih, dan ketumbar masih jadi inti bumbu. Jangan lupa pakai juga kemiri supaya lebih gurih dan makin yummy. Semangat yo Teh, ulek bumbunya. Wah, Teh, nih bebeknya udah tak panggang nih. panggang. Iya. Apa nggak diungkep dulu dong, biar agak empuk gitu? Mana bumbunya Teh? Udah saya ungkep dulu. Bumbunya. Ya, aku ungkep dulu ya. Lanjut Teh. Bumbu laksanya masih belum beres tuh. Sip lur, bumbu laksa wis siap iki. Tapi tugas Teh Audrey masih belum rampung. Sembari Teh Audrey meracik bumbu laksa, aku ungkep bebek dulu yo. Tambah air agak banyak supaya bebek panggang bisa berenang. Maksudku bisa terendam lur. Jangan lupa tambah sedikit saus tiram dan garam untuk menambah cita rasa. Kali ini gak perlu lama-lama lur. Cukup tunggu sampai air ungkepannya menyusut. Sip banget iki. Teh, nih bebeknya udah empuk, bukan cuma mateng. Tapi empuk ya. Udah empuk, udah aku rebus lama. Udah bakar, Nih. tadi lanjut di Rebus. Terima kasih ya. Teh, tapi nanti kalau masakannya udah jadi, jangan lupa Teh. Ya, aku Panggil aku. dikabarin. Laper. Ya, tinggal dulu ya Teh. Selama ini kuliner laksa lebih dikenal berasal dari Bogor dan Betawi. Tapi ternyata sajian laksa di Nusantara konon pertama ada justru di Tangerang. Gak cuma di Indonesia, kuliner laksa ternyata juga mudah dijumpai di beberapa kawasan Asia Tenggara seperti Singapura dan Malaysia. Saking populernya, tahun 2021 lalu laksa menduduki peringkat ke-7 makanan terlezat di dunia lur. Sayangnya yang terpilih adalah Penang asam laksa dari Malaysia. Yakin aku lur, kalau udah pada coba laksa bebek panggang buatanku dan Teh Audrey iki bakal jadi nomor 1 terlezat di dunia. Yo gimana gak lezat? Laksa lokal yang biasanya berisi bihun, ketupat dan oncom, kali ini ada daging bebek panggangnya. Menggiurkan banget yo iki. Gimana enak Kak? Mantep Teh. Gak usah ragu lagi Teh. Yo jelas pasti enak lah.
Kombinasi aneka isi laksa dan daging bebeknya sempurna banget. Kalau aku boleh nilai dari 1 sampai 10, laksa bebek panggang iki nilainya 12, Lur. Ya, Dul. Kok malah makan? Katanya mau main boles. Oh iya Kang, lupa Kang. Aduh, Kok malah makan? pas habis nih. Udah yuk. Dalah. Hampir lupa aku kalau tadi mau main bola. Ayo ah. Mending makan dulu. Udah, ntar tunggu teman-teman dong. Ya. Mimpi buruk, Lur. Salahku juga. Latahan mau ikut main bola. Ternyata iki permainan bola api, Lur. Sebelum bertanding, aku pakai ramuan dulu iki. Katanya sih dari air es dan campuran rempah dan bahan herbal supaya terlindungi kulitku iki, Lur. Selidik punya selidik, ini yang namanya boles, Lur. Masih dilestarikan oleh Pondok Pesantren Zikir Al-Fat Gunung Puyuh, Sukabumi. Konon, boles adalah permainan tradisional masyarakat Jawa Barat tempo dulu. Dengan iringan musik khas Pasundan, cara main boles cukup sederhana. Tim siapa yang paling banyak masukin bola api ke dalam jaring akan jadi pemenangnya. Waduh, kenapa ikannya mati? Nih, banyak yang hidup juga nih. Aduh. Lur, ikan kandea banyak nih di sungai ini. Lokasinya ada di Desa Kaba, Pangkajene, Kepulauan Sulawesi Selatan. Ikan kandea juga dikenal dengan nama ikan tawes. Banyak ditemukan di sungai air tawar di Indonesia, Lur. Ikan ini cenderung berada di air yang tidak berarus kencang. Perpindahannya pun tidak terlalu jauh. Biasanya dari sungai besar ke anak-anak sungai hingga ke saluran dan dataran banjir, khususnya pada musim hujan. Sengaja aku bawa jaring yang ukurannya lumayan besar. Semoga bisa dapat banyak ya, Lur. Hati-hati! Oh, petik kelapa nggak lihat-lihat bawah. Tidak lihat tadi. Untung nggak kena kepala saya. Oh, lihat turun. Ya, turun. Lah, Lur. Bang Mail petik kelapa main dilempar-lempar aja. Untung nggak kena kepalaku. Bisa benjol kepalaku kalau begini ceritanya. Saya kira tidak ada orang tadi. Ah, ya sudah. Nanti kelapanya bagi berdua sama saya. Kau bantu aku, giring ikan. Iya, Dul, saya bantu. Ayolah, kalau begitu mending bantu aku aja yo giring ikan. Pelan-pelan Bang Mail, jangan sampai malah kabur ikannya. Iso sia-sia usaha kita. Gimana, Lur? Lumayan banyak toh hasilnya. Pak Darwis pasti seneng. Sebelum dipindahkan, pisahkan dulu dari daun dan ranting yang ikut terbawa, biar bersih toh. Budidaya ikan kandea sebenarnya tidak sulit, seperti ikan nila aja. Makanya ikan ini cukup populer di Asia Tenggara, Lur. Namun, karena aku memerlukan ikan yang masih cilik-cilik, makanya aku cari anak ikannya di sini.
Mana? Dul, sini. Ya bos. Ikannya ada nih. Ini bos, banyak. Waduh, kenapa ikannya mati? Nih, banyak yang hidup juga nih. Aduh, bagaimana caramu tangkap kini ikan? Tadi aku pasang jaring, terus aku obrak ke situ. Aku giring semua. Waduh, dia mati ikannya kalau begitu. Terus gimana caranya? Nah, caranya kalau ditangkap ikan, jaringnya dipasang. Ya, setelah dipasang itu dia punya makanan, disimpan, ditinggalin aja. Oh, dikasih umpan gitu? Ya, dikasih umpan. Oh gitu. Waduh, apes aku. Ternyata salah lur cara aku nangkap ikan. Yowis bos Darwis, biar tak cari lagi. Kali ini pasti bener. Nah, jadi ini dibawa ya. Jadi saya cari lagi. Cari lagi, pasang kembali itu jaring. Ya bos. Karena mau diisi ya. Bos ya, cari lagi. Cari lagi. Dul, mau kemana Dul? Ini nih mau cari ikan. Ini mau kemana? Ini mau beli ikan bandeng Dul. Ikan bandeng buat apaan? Ini mau masak telur Dul. Di, kalau cuma mau masak ikan mah, nggak usah pakai ikan bandeng, nggak usah beli. Nih, aku punya ikan nih, ikan kandia. Ini enak, walaupun kecil-kecil ini tapi bergizi. Kalau gitu aku siapin bahannya dulu Dul. Oh iya, aku bersihin dulu ikan kandianya. Iya Dul. Iya. Lur, ternyata aku udah jadi apes. Dilalah ketemu di Dinda dan ikan kandianya bisa dimanfaatkan untuk dibuat masakan. Ikan ini memang digemari sebagai masakan di berbagai daerah, baik di Asia Tenggara maupun Indonesia, karena rasa dagingnya yang gurih dan lembut lur. Banyak juga yang menyukai ikan kandia yang masih kecil begini lur. Soalnya garing kalau digoreng kering. Enak toh dimakan bareng nasi panas. Selanjutnya cuci ikan dengan air sambil sekalian membersihkan sisa-sisa kotoran atau isi perut yang masih menempel ya lur. Kali ini ikan kandianya mau diolah menjadi ekrol lur. Makanya harus ditumbuk terlebih dahulu. Tenang, tidak usah dipisahkan dengan durinya karena masih baby alias balita. Tulangnya masih lunak dan mudah hancur lur. Sambil menungguku, ternyata di Dinda sudah mulai menyiapkan bahan-bahannya. Tahu aja Ndi kalau aku suka pedas. Selain daun bawang, ada juga irisan cabai rawit dan cabai merah yang menggoda banget nih. Kalau untuk bumbunya, di Dinda menggunakan bahan sederhana. Cukup bawang putih yang dihaluskan dengan garam. Dik, ini Dik, ikannya udah aku bersihin, udah tak tumbuk sekalian. Oh, taruh di sini aja Dul. Ada yang bisa aku bantu lagi nggak, Dik? Nggak ada Dul, terima kasih. Udah, aku tinggal dulu ya. Iya Dul. Selanjutnya, siapkan adonan ekrolnya. Campurkan tepung tapioka dengan ikan kandia yang sudah ditumbuk. Tambahkan telur dan uleni hingga semua bahan tercampur. Jangan lupa bumbu halusnya juga ya lur, biar rasanya mantep. Tapi belum lengkap toh kalau belum ada cabai dan daun bawangnya. Kesukaan aku nih. Terakhir, taburkan garam dan lada sebagai penyedap rasa. Adonan sudah siap, tinggal diisi ke dalam kulit lumpia. Di Dinda menggunakan kulit lumpia yang warna-warni, biar apik toh tampilannya. Lipat dan tutup rapat setiap sisi kulit lumpia. Ojo buru-buru, harus perlahan agar kulit lumpia ndak robek. Sebelum menggoreng ekrolnya, di Dinda memasak bumbu parampeyanya dulu. Tumis bawang putih yang telah dihaluskan hingga harum.
Lalu tambahkan cabai rawit, cabai merah, dan daun bawang. Jangan lupa garam dan ladanya yo lur, biar makin sedep. Aduk-aduk dan masak bumbu parampea hingga mateng. Berikutnya, siapkan minyak panas dan goreng ekrol ikan kandea hingga keemasan. Bolak-balik ekrolnya agar tiap sisinya matang sempurna yo lur. Cantik banget yo lur bentuk dan warnanya. Rasanya sayang mau dimakan. Tapi aromanya sudah menggoda banget iki. Ini bumbu parapenya. Iya. Lur, iki baru jos gandos. Ekrol kandianya renyah di luar, lembut di dalam. Rasanya gurih pedas. Ikannya juga ada sensasi manis karena segar toh, baru ditangkap tadi. Apalagi dinikmati dengan bumbu parampe yang pedas begini. Semakin meningkatkan nafsu makanku iki. Apa bikin situ? Makan dulu Daeng, lapar. Saya suruh pergi ambil ikan, malah makan di sini. Tenang Daeng, nanti ikannya aku ambil lagi. Ya. Iya. Gimana Udah, caranya makan. mau ambil ikan lagi makan di situ? Ya, makan dulu lapar Daeng. Ayo makan. Bentar ambil ikan ya. Iya. Tenang Daeng, pasti aku ambil ikannya. Ojo marah-marah toh Daeng. Lebih baik nikmati dulu ekrol bumbu parampe yang enak ini toh. Kalau sudah kenyang, pasti tidak marah-marah lagi. Gede ya pohonnya. Kebetulan aku lagi mampir di Jatisura, Cikedung, Indramayu, Jawa Barat. Daerah ini terkenal dengan mangganya, mulai dari mangga harum manis, cengkir, dan gedong gincu. Hari ini aku dimintai tolong untuk panen mangga di sini. Setelah sortir, mangga langsung dikirim ke pengepul untuk dikemas dan dikirim ke luar kota. Mana yang udah penuh? Yuk, angkat sekalian ke mobil. Ini buat sampean nih. Ya saya nih Pak. Wah, Ya, makasih ya Pak ya. ya. Makasih. Lumayan dapat mangga. Enaknya diapain yo? Siapa yang gak doyan buah bercita rasa manis asam segar ini? Tidak hanya segar, buah mangga punya banyak manfaat untuk kesehatan. Vitamin C-nya yang tinggi bisa meningkatkan kekebalan tubuh yo.
Biasanya buah mangga hanya diambil dagingnya saja yo. Terus bijinya dibuang. Kalau sekarang ada inovasi berbahan biji buah mangga loh. Bu, ini langsung dikupas ini, Bu? Ya, langsung dikupas. Contohnya, ya pengembangan usaha milik Pak Dedi ini, biji mangga bisa dibuat kopi. Dul, Yuk. kamu open nih. Oh ya. Tidak hanya daging buah mangga saja yang bergizi yo, biji mangga juga bermanfaat. Pemanggangan biji mangga perlu waktu 2 jam sampai biji mangga matang dan lebih empuk. Setelah itu, biji mangga ditumbuk. Setelah ditumbuk, biji mangga langsung diayak. Nah, serbuk inilah yang disebut kopi biji mangga. Kalau sudah begini, bisa langsung dikemas. Dul, itu udah. Nanti itu dibuat puding. Oh, ya lah. Mbak Sebi sudah menyiapkan bahan puding mangga. Katanya sih mau buat 3 macam puding. Pertama, puding kopi biji mangga. Bahannya kopi biji mangga, agar-agar jeli, gula pasir, dan vanili. Tinggal ditambah air secukupnya, lalu dipanaskan sampai mendidih. Tinggal tuang deh ke loyang. Kalau yang ini puding huruf. Bahannya hanya jeli transparan dicetak huruf. Setelah matang, tuang ke cetakan huruf. Masih ada satu lagi yo, puding transparan yang hanya berisi agar-agar jeli dan gula. Kalau semua puding sudah jadi, tinggal kita susun. Kak Sebi, ini iya. Mangganya dipotong-potong, Kak. Ya, makasih ya, Dul. Oh, ya, Kak. Susun potongan buah mangga di atas puding kopi. Lalu disusul puding huruf. Terakhir, tuang puding transparan. Supaya makin jos, puding disimpan dulu di lemari pendingin sebelum dinikmati. Wah, lihat yang dingin-dingin, jadi pengen icip langsung. Ayo Pak, Bu, silakan dinikmati. Adem yo. Setelah lelah seharian bekerja, disuguhin puding kopi biji mangga, langsung maknyes.
Cita rasa kopinya yang agak pahit beradu dengan manis segarnya buah mangga dalam puding. Kapan-kapan bisa deh bikin lagi.